Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga semua kita dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, kesehatan, kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di room Zoom yang berbahagia ini. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Kepala Jurusan Psikologi Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa, Bapak Dedi Surya MPC, dan yang kami hormati seluruh peserta kegiatan Ngopi Sanger seri 3. Para peserta yang berbahagia, dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, acara Ngopi Sanger seri 3 kita mulai. Kata sambutan dari Kepala Jurusan Psikologi Islam YIN Langsa, Bapak Dedi Surya MPC, sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Marilah kita sama-sama panjatkan puji berserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Di pagi menjelang siang ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan oleh Allah guna mengikuti kegiatan ini dan menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Mari sama-sama kita memanjatkan dan menyampaikan salawat dan salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita, sebagai contoh dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Terhormat kepada Ibu Pemateri, Ibu Anggraini binti Ramli yang sudah ready di sini. Terima kasih Bu atas kesempatan waktunya. Ini di mana nih Bu? Di Malaysia, lagi di KL atau di mana nih Bu? Ya, terima kasih atas kesempatannya sudah bergabung, menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan beliau nih ya dalam menyelesaikan studi. Juga tak lupa kami ucapkan terima kasih dan penghormatan kepada Bapak Ibu seluruh peserta webinar Ngopi Sanger seri ketiga kita yang telah berhadir di ruang Zoom ini. Bapak Ibu yang kami hormati, ini merupakan kegiatan webinar seri yang kita lakukan. Insya Allah kita akan berusaha tetap untuk konsisten, memberikan edukasi kepada masyarakat, menghadirkan kajian-kajian yang bermanfaat, tentunya yang berkaitan dengan psikologi, dan memberikan informasi yang terpercaya langsung dari para pakarnya. Pada seri-seri sebelumnya kita telah menghadirkan kajian. Di seri pertama itu sudah membahas tentang generasi strawberry. Lalu pada seri yang kedua kita sudah membahas tentang fear of missing out. Jadi Bapak Ibu atau para adik-adik peserta webinar yang mungkin belum mendengarkan webinar kami sebelumnya bisa dicek di laman YouTube kami, di laman Psikologi Islam. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada pagi yang berbahagia ini kita akan membahas tentang sibling rivalry, merupakan fenomena yang umum kita temukan di dalam keluarga, di mana kita temukan bahwa ada persaingan antar saudara kandung satu sama lain untuk mendapatkan perhatian, cinta, dan pengakuan dari orang tua atau pengasuh. Nah, persaingan ini bisa saja terjadi dalam berbagai bentuk dan juga disebabkan oleh berbagai faktor.
persaingan ini bisa terbentuk karena peran tertentu dalam keluarga, ya, seperti anak yang merasa paling disayangi atau keadaan anak yang paling pandai atau paling diperhatikan, sehingga persaingan dalam pencapaian prestasi tertentu, ya, baik itu prestasi akademik maupun kesuksesan lain. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas sibling rivalry lebih dalam, tentu dikaitkan dengan perspektif Al-Quran untuk kali ini. Kita tahu bahwa kisah Nabi Yusuf ini sangat fenomenal, ya, menjadi contoh uswah hasanah mungkin, ya, yang nanti akan diulas lengkap oleh pemateri kita, bagaimana keadaan sibling rivalry yang terjadi pada komunitas atau keluarga Nabi, ya, Nabi Yakub dan anak-anaknya. Kami berharap ilmu yang akan diberikan ini akan cukup bermanfaat buat kita semua, ya, terutama kita yang memiliki keluarga atau yang concern pada bidang-bidang seperti ini. Kami sebagai program studi psikologi Islam akan mencoba meramu dan mengkombinasikan kajian-kajian psikologi dengan berbagai perspektif ilmu yang lainnya, terutama ilmu atau kajian Al-Quran dan tafsir sebagai salah satu dari sumber keilmuan Islam, ya. Nanti tentunya kita akan berharap pada suatu kesempatan lain kita akan mengkaji dari perspektif hadis. Bapak Ibu yang kami hormati, terakhir sebelum kami menutup sambutan ini, kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu semua atau para peserta sekalian yang ingin melanjutkan pendidikan kuliah dan tertarik pada dunia psikologi, Bapak Ibu pada kesempatan ini terbuka kesempatan untuk mendaftar pada jalur UMPTKIN. Bagikan informasi ini mungkin kepada keluarga, rekan, teman-teman, adik-adik, atau orang-orang yang terkenal yang Bapak Ibu sayangi. Mari kita buka kegiatan ini dengan membaca suratul Fatihah, ala hadiniyah, wa ala kulli niyatin salihah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga kegiatan ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat buat orang banyak, terutama kepada kita yang telah hadir dalam Zoom meeting ini. Aku lihadza astaghfiruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dede Surya atas sambutannya. Selanjutnya kita memasuki acara inti kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu Ngopi Sanggar, Ngobrolin Psikologi, Sharing Bareng Pakar. Seri 3. Dengan tema Sibling Rivalry, Tadabur Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bersama pemateri kita, Ibu Anggraini. Halo Ibu, apa kabar? Bu, itu masih ke-mute. Oke. Baik, alhamdulillah kabar baik di sini. Alhamdulillah. Sudah siap Bu untuk menyampaikan topik kita pada pagi hari ini? Insyaallah. Alhamdulillah siap ya. Baik, sebelumnya akan saya bacakan kurikulum vitae dari narasumber kita, yaitu Ibu Anggraini. Ibu Anggraini, nama lengkap Anggraini, pendidikan terakhir yaitu S2, tempat tanggal lahir Blok Semawe, 20 April 1985. Riwayat pendidikan SD dari SD Negeri Bertingkat tahun 1997 itu di Blok Semawe. MTS itu dari lulusan dari Madrasah Ulumul Quran pada tahun 2000 yang berlokasikan di Langsa. Untuk madrasah aliyahnya yaitu masih di Madrasah Ulumul Quran juga, itu 2003 di Langsa juga, dan S1-nya Tafsir Al-Azhar 2007 di Kairo, dan jenjang terakhir S2 yaitu di
tahun 2012, yaitu di Malaysia. Pengalaman kerja jabatan sekarang yaitu dosen di IAIN Langsa dari tahun 2019 sampai sekarang, dan selanjutnya menjadi sekretaris prodi pemikiran politik Islam di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa dari bulan Agustus 2022 sampai Februari 2023. Pelatihan yang pernah diikutin yaitu pelatihan dasar CPNS pada tahun 2019. Dan Ibu Anggra ini memiliki beberapa karya tulis. Mungkin ini saya sebutkan beberapa saja mengingat waktu. Yaitu yang pertama judulnya The Character Building Concept for Teenagers in the Quran, Analytical Study of Musa as Story. Itu tahun 2020. Selanjutnya Maqasid Syariah in Family Institution, Analysis of the Prenuptial Course Module in Malaysia, itu tahun 2020. Yang 2022 yaitu Child Free on Hadith Perspective. Mungkin itu saja profil narasumber kita yang bisa dapat saya sampaikan kepada para peserta. Pasti udah pada nggak sabar nih kan mendengarkan materi kita nih pada hari ini. Ini menarik nih hari ini materi kita. Jadi langsung saja ya kepada Ibu Anggra ini kami persilakan untuk menyampaikan materi kita dengan tema Sibling Rivalry, Tadabur Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kepada Ibu kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Oke, alhamdulillah. Sebelumnya saya minta maaf, mungkin penampakan dari kameranya itu agak berbeda karena kebetulan kameranya ini berada di kawasan keyboard di bawah gitu. Jadi penampakannya berasal dari bawah gitu ya. Nggak apa-apa lah. Sesekali kan kita memandang dari perspektif yang berbeda gitu ya. Oke. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya sekalian izin untuk share screen. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke. Inilah dia without further ado ya, tadi juga sudah dibuka oleh Bapak Ketua Prodi Psikologi Islam IAIN Langsa, yang saya hormati juga Bapak Ibu peserta yang sudah hadir di sini. Sekarang kita ngopi sanger di siang Ramadan 10 terakhir, Masya Allah. Kalau orang yang nggak ngerti, wah ini IAIN ya, ngopi sangernya siang-siang Ramadan di akhir 10 terakhir pula gitu. Tapi luar biasa, ini adalah ide-ide yang menarik ya, dan saya apresiasi setinggi-tingginya kepada Ketua Prodi yang memang menggagas hal ini, dan saya merasa terhormat sekali. Ini suatu kehormatan bagi saya diundang untuk mengisi di Ngopi Sanger ini. Saya berada di tengah-tengah para psikologis gitu. Jadi kebetulan saya memiliki interest khusus kepada psikologis itu sendiri, selain memang background saya adalah Al-Quran, namun di dalam Al-Quran banyak saya temukan ternyata beberapa teori-teori psikologis yang bisa diterapkan. Nah, salah satunya yang menarik minat saya pada tahun 2022, dan juga ini merupakan satu kajian yang sudah publish, alhamdulillah, dan di sini kita kaji sama-sama, kita bahas sama-sama, dan saya amat menunggu masukan-masukan dari para psikologis di sini ya atas kajian ini. Nah, langsung saja, Bismillah. Kajian kita kali ini kita sama-sama ngobrol santai lah ya, namanya juga ngopi sanger. Sibling rivalry. Nah, ini fenomena yang memang sepertinya semuanya tahu, yang nggak mau itu sudah kita anggap sebagai biasa. Biasa itu abangnya cemburu sama adiknya. Oh biasa, gitu ya. Bahkan yang sudah tersebar di masyarakat, anak pertama itu sangat dicintai karena dia amat ditunggu. Anak terakhir
dia amat dicintai karena dia nggak ada yang, dia paling kecil gitu. Kenapa nasibnya anak yang tengah kan gitu. Sampai kalau banyak yang seliweran ya menjadi FYP di TikTok, di video-video yang lain yang pakai hashtag itu middle child. Ya, middle child yang memang punya keistimewaan sendiri. Gitu. Dia merasa unwanted, kadang-kadang tidak diinginkan dan lain-lain. Nah, dan ternyata hal inilah yang disebut sibling rivalry ya. Sibling adalah saudara kandung, rivalry adalah persaingan. Tadi secara umum, secara general sudah disampaikan oleh Bapak Deddy Surya tentang sibling rivalry itu. Dan saya yakin Bapak Ibu di sini juga amat familiar dengan istilah ini, gitu ya, karena dia merupakan salah satu problema atau fenomena yang memang sudah awam terjadi di manapun. Nah, ini mukadimahnya saja, kita melihat perkembangan manusia yang mana dia beberapa tahap, ini saya ambil secara general, bahwa manusia itu sendiri ada perkembangan dari childhood, adolescence, yaitu teenagers, sampai ke tahap dewasa. Nah, dalam melalui fase ini, setiap diri manusia, setiap diri anak-anak ketika pindah dari satu fase ke fase yang lain, dia memiliki konflik, dan konflik itu wajar, gitu ya. Konflik itu biasa terjadi. Kenapa? Karena kita tumbuh bersama manusia yang lain, gitu ya. Bahkan kalau kita tinggal sendiri pun kita akan berkonflik dengan diri kita sendiri, apalagi ketika kita tumbuh dengan orang lain. Nah, anak-anak ketika lahir langsung bersama saudara-saudaranya, jika yang sudah punya saudara, langsung bersama lingkungannya, langsung bersama keluarganya, dan di sana ada konflik. Nah, ketika ada transisi inilah, ketika ada transisi dari fase anak-anak menuju teenagers, menuju adulthood, dewasa, maka pribadi ini tidak mampu menangani konflik yang terjadi. Ini yang menjadi masalah. Dia akan membawa baggage, dia akan membawa bagasi, dia akan membawa luka hati. Nah, makanya kalau kita kenal sekarang mungkin namanya itu ada inner child. Manusia-manusia dewasa yang ternyata memiliki inner child. Nah, ternyata inner child ini adalah sesuatu luka yang tidak bisa disembuhkan ketika dulu dibawa sampai dewasa. Nah, gitu ya. Mungkin kalau di seri pertama itu sudah membahas tentang strawberry generation, ini related sungguh amat berhubungan ya. Bisa jadi penyebab mental breakdown. Kalau anak sekarang bilang mental breakdance, bukan mental breakdown. Mental breakdown adalah luka hati atau depresi atau anxiety yang memang dibawa sejak kecil dan tidak disembuhkan. Nah, ini dia. Kemudian ini salah satu riset membuktikan bahwa 7% dari total populasi Indonesia itu menderita gangguan mental parah. Severe, kalau dibilang severe mental disorder. Bahkan lebih besar lagi, 9,8-nya itu selain gangguan mental, dia juga punya depresi, dia punya anxiety. Nah, anxiety ini kayak, bentar-bentar kita cek HP, itu ternyata tanda-tanda dari anxiety. Wah, bahaya sekali ya. Nah, ini salah satu risetnya. Dan ini mental disorder, depression, anxiety ternyata memiliki sebab dan banyak sebabnya. Salah satunya adalah sibling rivalry. Nah, ini beberapa kajian yang saya temukan bagaimana sibling rivalry ini ternyata memiliki hubungan signifikan dengan level stres pada anak. Semakin meningkatnya sibling rivalry dalam keluarga, maka tingkat stres anak semakin tinggi. Nah, coba bayangkan ketika si anak stres dan tidak mampu menyembuhkan dirinya sendiri, tidak bisa sembuh, lalu kemudian baggage itu atau beban itu dibawa hingga besar. Nah, yang terjadi adalah mental disorder. Lalu kemudian kajian lain juga mengatakan bahwa style parenting orang tua memiliki pengaruh signifikan terhadap sibling rivalry. Semakin buruk model parenting, maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya sibling rivalry. Nah,
Jadi kita lihat dulu beberapa kajian sebelumnya ya. Kemudian ini juga dikatakan kajian tahun 2018 bahwa sibling rivalry dia mempengaruhi perkembangan psikologis, well-being, ya, well-being. Kemudian ini terkait dengan orang tua juga, sikap pilih kasih, atau kalau apa namanya di artikel Inggris dibilangnya playing favoritism. Sikap pilih kasih orang tua terhadap anak dia memiliki pengaruh yang paling besar ya. Semakin jelas sikap pilih kasih, maka semakin tinggi potensi adanya sibling rivalry. Ada juga yang membahas tentang jarak usia antara saudara. Nah, maka ditemukan hasil kajian tahun 2014 menyebutkan bahwa semakin dekat usia anak, maka semakin besar potensi terjadinya sibling rivalry. Nah, lalu pada kajian 2016 juga mengatakan bahwa sibling rivalry menciptakan rasa kompetitif, persaingan gitu ya. Yang hal ini disebabkan untuk mencari perhatian, baik itu perhatian orang tua ataupun sosial. Jadi dia ingin menjadi lebih baik dari adiknya, ya. Dia ingin menjadi lebih baik dari abangnya. Inilah yang menciptakan suasana kompetitif yang amat hangat. Pagi, biar jalan pagi. Ini juga ada efek dari sibling rivalry ini. Jadi ternyata sibling rivalry ini juga memiliki efek berbeda dan berefek pada banyak orang. Tidak hanya orang tua, tidak hanya efeknya itu kepada saudaranya sendiri, namun juga kepada sosial. Ada yang tumbuh besar memiliki mental bully, membuli orang lain. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan rekognisi di rumah. Jadi dia mencari rekognisi itu di luar. Nah, gitu. Banyak hal itu terjadi. Jadi salah satu bentuk-bentuk ekspresi mereka yang menderita atau bukan menderita ya, menderita stres akibat sibling rivalry itu bisa jadi dalam bentuk tantrum, cemburuan, explosive emotion kalau dibilang, emosi yang meledak-ledak. Bahkan ada perasaan ingin membalas dendam pada saudaranya sendiri. Lihat ya, Dek. Biasa ya, kita biasa gitu. Dan lucunya, uniknya, persaingan kita dengan keluarga biasanya lebih panas daripada persaingan kita dengan orang lain. Kita bisa berkongsi satu bungkus Indomie dengan kawan, tapi enggak sama saudara. Nah, itu lucu gitu ya. Nah, disitulah letak uniknya. Uniknya berkeluarga itu, bersaudara itu uniknya seperti itu. Kalau sama kawan, kalau ada kesalahan bisa dimaafkan, bisa senyum lagi dan lain-lain. Tapi dengan saudara itu bisa putus hubungan. Nah, ini uniknya. Makanya Allah juga sangat mengingatkan tentang silaturahimnya. Nah, pada kajian yang ini yang terbaru ya 2021 di situ dituliskan bahwa orang tua dia menjadi poin penting tentang eksistensi sibling rivalry. Ini sama ya, parental type atau parenting style seorang orang tua itu bisa menentukan akan adakah sibling rivalry itu atau tidak. Nah, dari beberapa kajian yang tadi kita bahas, nah saya tertarik gitu. Ternyata di dalam Al-Qur'an sendiri itu banyak disebutkan, ada di beberapa kisah di dalam Al-Qur'an yang terkait dengan sibling rivalry. Yang paling pertama adalah yang paling singkat itu tentang Habil dan Qabil. Habil dan Qabil anak dari Nabi Adam yang memang waktu itu belum ada siapa-siapa tapi udah bersaing gitu. Lalu tapi di sini fokusnya salah satunya adalah kisah Yusuf ya, dan kita fokus saja di kisah Yusuf saja gitu ya. Kita kisah Yusuf beserta saudara-saudaranya yang lengkap disebutkan mulai dari awal surat hingga akhir gitu. Jadi di sini insya Allah kita akan lihat model sibling rivalry itu gimana, bagaimana bentuknya, bagaimana seorang Yakub bisa menangani eksistensi sibling rivalry gitu ya, yang ada di dalam keluarganya antara
antara Nabi Yusuf alaihi salam dan saudara-saudaranya. Nah, oke, kita lihat di sini kisah Nabi Yusuf. Kenapa kita pilih Nabi Yusuf? Yang pertama, karena kisah Nabi Yusuf di dalam surah Yusuf merupakan kalau dibilang oleh ulama Rashid Ridha, itu adalah ahsanul qasas. Ahsanul qasas itu artinya kisah yang paling baik yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ada beberapa alasan yang diutarakan di sini. Yang pertama, keindahan temanya, dia menyentuh semuanya, mulai dari sosial, mulai dari keluarga, mulai dari pribadi, semuanya menyentuh tema itu. Lalu kemudian diksi yang digunakan di dalam surah ini luar biasa indah, gitu ya. Dan yang menarik lagi adalah kisah Yusuf. Di dalam surah Yusuf ini dia mengcover secara komprehensif, secara keseluruhan, mulai dari masa kecil Yusuf hingga dewasa. Nah, ini berbeda dengan kisah nabi-nabi yang lain yang terpisah. Ya, kayak kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa itu paling banyak di dalam Al-Quran, namun letaknya tidak dalam satu surat. Tidak dalam satu surat, ada yang di surat Al-Baqarah, ada yang di surat Ali Imran, tersebar di mana-mana. Kisah Nabi Isa juga begitu dengan Nabi Isa dan ibunya Maryam. Terpisah-pisah juga, ada yang di Ali Imran, ada yang di surah Maryam. Namun spesial untuk Nabi Yusuf semuanya terangkum dalam satu surat saja, yaitu surah Yusuf. Sekarang kita lihatlah langsung aja apa yang terjadi di dalam. Nanti saya jadi penakut nanti. Oke, yang pertama di sini saya bagi dua, yang mana kisah sibling rivalry ini dimulai dari kecemburuan. Kecemburuan saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang menghadirkan atau yang menciptakan asumsi negatif. Selain asumsi negatif, kecemburuan ini juga menciptakan perilaku negatif. Nah, itu bedanya cemburu. Walaupun kata orang cemburu itu tanda cinta, ya, tapi ternyata kalau sudah terlalu cemburu, efeknya bisa begini, gitu. Bisa memiliki asumsi negatif, bahkan bisa menciptakan perilaku negatif. Nah, yang pertama kita lihat cemburu dan asumsi negatif. Kenapa dibilang di sini asumsi? Ya, satu-satu kita ceritakan gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian memiliki Al-Qur'an dengan terjemahannya di depan, itu lebih baik bisa langsung dibuka surat Yusufnya dan kita kaji. Tapi saya yakin Bapak Ibu di sini sudah familiar dengan kisah Yusuf ini seperti apa, ya. Nah, kenapa saya bilang asumsi negatif, ya? Asumsi saudara-saudara Yusuf. Kenapa? Saudara-saudara Yusuf besar dengan melihat ayahnya Yakub alaihissalam amat mencintai Yusuf. Ya, Yusuf. Jadi kenapa kok bisa cinta banget gitu? Kenapa kok bisa ayahnya terlihat amat sayang kepada Yusuf, gitu ya? Ini namanya sudah mata cemburu yang ngomong, makanya dibilang Yakub ini amat mencintai ayahnya, amat mencintai anaknya Yusuf. Jadi kita lihat dulu historinya, siapa Yusuf, siapa saudara-saudaranya. Nah, kalau di tafsir itu diceritakan bahwa saudara-saudara Yusuf ini dengan Yusuf berasal dari ibu yang berbeda. Itu dulu kita poinkan. Ibunya saudara-saudara Yusuf yang 7 orang ini, 11 orang ini, itu adalah kakaknya dari ibunda Yusuf. Nah, jadi ibu mereka sudah meninggal, baru kemudian Yakub alaihissalam menikah dengan adiknya, yaitu ibunya Yusuf. Otomatis dari situ bisa kita lihat
saudara-saudara Yusuf itu sudah besar, sudah kuat, sudah bisa mengurus diri sendiri, sudah bisa mengurus ayahnya juga, mengurus rumah tangga ayahnya, gitu ya. Nah, ayahnya menikah lagi dengan Rachel namanya, atau kalau dalam bahasa Arab dibilang Rahel. Nah, kalau diterjemahkan ke English namanya Rachel, yaitu yang adalah ibu daripada Yusuf dan Benjamin atau Bunyamin. Nah, 2 orang. Otomatis kan mereka Yusuf dan Bunyamin ini masih kecil. Nah, masih kecil. Dia masih kecil. Ketika mereka masih kecil, ibunya meninggal. Nah, beda ya dengan saudara-saudara yang sebelumnya, yang mana mereka sudah mapan, sudah kuat, baru ibunya meninggal. Nah, tapi Yusuf dan Benyamin ditinggal ibunya dalam keadaan mereka masih kecil. Itu dia. Yakub diceritakan kalau lihat dari surat Yusufnya lah, Yakub dituduh berbuat tidak adil kepada anak-anaknya. Jadi anak-anaknya ini sudah cemburu duluan, sudah melihat bagaimana perilaku Yakub kepada Yusuf. Yusuf ini diprotek luar biasa. Apalagi ketika Yusuf kecil bermimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepadanya. Nah, ini mimpi, ini starting point. Ketika setelah Yusuf bermimpi semua bintang, bulan dan matahari itu sujud kepadanya, inilah Yakub alaihissalam mulai protektif dan memperlihatkan bagaimana proteksinya yang super kepada Yusuf. Dan ini dilihat tidak enak oleh saudara-saudara yang lain. Oke? Nah, kita pun kalau kita tidak tahu background of the story, kita akan cemburu dong ketika adik kita mendapat perilaku khusus. Adik nggak boleh kemana-mana. Adik kalau kemana-mana mau diantar, it's biasa gitu ya. Itu manusiawi. Kalau kemana-mana kalau adik diantar, kita enggak, kita suruh pergi sendiri. Itu bibit kecemburuan. Nah, itu tuh sudah ada di keluarga itu. Jadi abang-abangnya yang rame ini semuanya berdiskusi antara satu sama lain dan mengklaim bahwa Yakub hanya mencintai Yusuf. Yakub lebih mencintai Yusuf daripada kami. Apa salah kami? Begitu. Dan mereka memiliki alasan kenapa berperilaku cemburu seperti itu. Nah, salah satunya ada di dalam ayat Al-Quran, dikatakan bahwa kami ini kan sudah besar, kami ini kan membantu ayah, kami ini kan sudah berperan dalam keluarga ini. Tapi kenapa kok yang disayang Yusuf? Yusuf itu masih kecil. Dia nggak berbuat apa-apa untuk keluarga ini, tapi kenapa dia yang disayang? Gitu. Manusiawi ya, itu dekat ya dengan kehidupan kita, gitu kan? Dekat dengan kehidupan kita. Jadi seakan-akan saudara-saudara Yusuf ini dia ingin rekognisi. Nah, saya ceritakan dulu dari pihak saudara Yusufnya ya, ini untuk memicu emosi kita masing-masing. Gitu. Nanti kita lihat alasan daripada Yakub, dan ternyata beliau memang memiliki alasan yang wajar. Dan bagaimana kita lihat mata cemburu itu memang akan memunculkan asumsi negatif. Nah, mereka merasa tidak mendapat apresiasi dari ayahnya sendiri atas apa yang mereka buat untuk keluarga. Yang disayang malah yang nggak buat apa-apa, yang disayang malah yang kecil. Nah, ini nih sebenarnya awal mula bibit-bibit kecemburuan yang lahir dari saudara-saudara saudara Yusuf, sorry. Nah, kenapa saya bilang asumsi di sini ya? Ini kaitannya dengan yang seterusnya. Nah, ketika mereka sudah memiliki asumsi negatif, ternyata kecemburuan itu juga melahirkan perilaku negatif. Nah,
Kecemburuan yang merupakan asumsi tadi, kata-kata yang jelas di dalam ayat Al-Quran itu ada bilang bahwa ayah kami lebih mencintai Yusuf daripada kami. Itu jelas, ada di ayatnya, memang stated seperti itu. Ya, perilaku yang karena asumsi tadi, saudara-saudara Yusuf memiliki perilaku negatif seperti mengkondem atau menuduh Yakub telah berbuat tidak adil dengan statement inna abana fi dhalalim mubin, katanya. Sesungguhnya ayah kami itu dalam kesesatan yang nyata, katanya. Kenapa? Karena sudah berbuat tidak adil. Bukan kesesatan antara Islam dan non-Islam ya, tapi bukan masalah tauhid, tapi dalam kebenaran. Nah, coba bayangkan, Yakub adalah seorang nabi. Anaknya karena cemburu tadi sampai hati mengatakan ayahnya yang nabi itu dhalal. Parah cemburu ini ternyata gitu ya. Nabi loh itu. Tapi bisa dikatakan dhalal. Anaknya sendiri. Apa penyebabnya? Cemburu dan asumsi negatif tadi. Itu. Dan perilaku yang lain adalah dia selalu kompetitif, melahirkan sifat kompetitif dan bilang, ayah kenapa sih ya? Kami yang udah buat segala macam ini, tapi kenapa Yusuf yang disayang? Gitu. Yang lain dia nggak ngelihat. Yang dia lihat adalah kelebihan Yusuf Yakub menyayangi Yusuf. Mulai dari semenjak Yusuf kecil. Nah, kalau di beberapa riwayat dijelaskan, pastinya ketika setelah Yusuf mimpi yang 11 bilang bintang, bulan, matahari itu sujud kepadanya. Ya, sejak itu Yakub menjadi protektif. Nah, tidak hanya kompetitif, sikap saudara-saudara Yakub kepada Yusuf sendiri menjadi agresif. Diceritakan secara jelas dalam ayat, yuk kita bunuh aja lah Yusuf nih. Kayaknya kalau Yusuf nggak ada, ayah sayanglah sama kita. Nah, ini bahasa simpelnya ya. Bahasa simpelnya seperti itu. Ayolah kita buat, penyebabnya ayah kita nggak sayang itu si Yusuf ini. Ayo kita buang aja Yusuf. Ayo kita bunuh saja Yusuf. Jadi rencana pertama adalah pembunuhan kepada Yusuf. Agresif. Asalnya apa? Cemburu. Mata cemburu, asumsi negatif yang kemudian melahirkan perilaku negatif. Tuh. Nah, apakah mereka jujur kepada ayahnya akan membunuh Yusuf? Tentu tidak. Nah, maka muncullah sifat manipulatif. Ayah, kami mau jalan-jalan ya. Kami bawa Yusuf boleh? Gitu. Nanti kami jaga. Yakub yang memang protektif kepada Yusuf, dia langsung enggak, jangan. Nanti bahaya ini. Nanti dia dimakan serigala gimana? Gitu kan. Jadi di dalam riwayat dikatakan, kenapa kata-kata itu dimakan serigala? Karena memang disebutkan wilayah mereka tempat tinggal Yusuf dan saudaranya dan keluarganya tinggal itu banyak serigalanya. Nah, itu satu. Jadi ternyata kata-kata sang ayah ini menjadi ide kepada saudara-saudara Yusuf. Nah, menjadi ide, udah gitu kan. Akhirnya dengan segala bujukan, ayah masa nggak lihat sih, kami kan kuat, kami besar, kami kuat, kami bisa melindungi Yusuf. Kami rame lagi, masa kami nggak bisa melindungi adik kami yang kecil ini ya, gitulah, manipulatif, cantik ngomongnya gitu kan. Ayahnya, namanya anak kan, melepas, oke, jaga ya, gitu kan, oke, jaga ya, nanya, oke, siap. Apa yang terjadi ketika mereka jalan-jalan? Apa yang terjadi adalah mereka lost the control. Semua saudara Yusuf, kalau dibaca di tafsir Fakhruddin Razi, di situ ada satu riwayat yang menjelaskan secara detail ya bagaimana Yusuf dibully oleh abangnya sendiri, sampai dipijak-pijak, sampai dipukul-pukul. Karena apa? Karena abangnya geram. Kenapa kamu yang disayang sama ayah dipukul, dipukul, ditumbuk, disepak? Mohon maaf dengan penggunaan kata itu. Namun
Itulah yang terjadi. Sehingga abang pertama mengingatkan, hey, kita kan tadi udah janji nih, nggak akan bunuh Yusuf. Kita buang aja, kita buang. Kita nggak boleh bunuh dia, kita buang. Nah, makanya kejadian itu terhenti. Yusuf tidak jadi dibunuh oleh abang-abangnya sendiri dan akhirnya diasingkan. Nah, ini long story short, ya, inilah yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf kepadanya. Sebabnya apa tadi? Mulai dari cemburu, memiliki asumsi negatif, dan kemudian asumsi itu lahir dalam perilaku. Dari sini kita lihat bahwa ketika kita sudah memiliki mata yang cemburu, apapun yang baik itu sudah tidak terlihat lagi. Apapun usaha dari orang tua, apapun usaha dari yang kita cemburui itu tidak akan terlihat lagi. Nah, coba kita lihat dari bagaimana Yakub memanage kejadian ini. Gitu ya, bagaimana Yakub sebagai ayah, beliau tidak ada partner lagi karena istrinya keduanya sudah meninggal dunia. Gitu. Meninggal dunia. Nah, jadi beliau memanage sendiri. Dan tentunya beliau adalah seorang nabi yang memang memiliki jalur khusus, ya, jalur khusus ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari apapun sebenarnya yang beliau katakan, beliau kerjakan, itu semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kita lihat sibling rivalry management ada 3 step yang saya singkatkan sebenarnya. Kalau didetailkan amat banyak sekali. Nah, yang pertama adalah komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. Jadi two parties. Nah, bukan ini simple teori sebenarnya, ya, simple teori yang mana komunikasi itu almost solves every problems, akan menyelesaikan hampir semua problem. Nah, tadi yang saya sudah ceritakan adalah beberapa asumsi dari anak-anaknya Yakub, ya kan? Anak-anaknya Yakub yang bilang bahwa dicintai sekali Yusuf dan lain-lain, ayah nggak sayang kami. Oke, sekarang kita lihat dari sisi Yakub alaihissalam. Yakub alaihissalam dikatakan adalah keluarga yang amat berada, yang mana beliau mencukupi semua kebutuhan anak-anaknya secara adil. Nah, makanya yang disebutkan di dalam ayat itu bukan yang lain, cuman kasih sayang. Sedangkan kebutuhan yang lain aman, finansial oke, pendidikan nyaman, tempat tinggal gah, gitu kan. Namun mereka merasa ada yang kurang, cuman kasih sayang aja, yang lain enggak. Namun apakah saudara-saudara Yusuf melihat itu? Tidak. Nah, itu yang pertama. Nah, jadi ternyata Yakub sudah mencukupi dan amat bersikap adil kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Dan ada alasan kenapa Yakub amat memprotek Yusuf ketika itu. Yang pertama, Yakub berasal dari jalur nabi, ya, ayahnya juga nabi, beliau juga nabi, maka ada keinginan dalam hatinya, ada doa dalam hati yang selalu dia sebutkan, yang selalu dia ucapkan agar ada nabi dari keturunannya. Namun dari abang-abangnya yang 11 ini nggak ada yang jadi nabi, nggak ada tanda-tanda kenabian. Jadi beliau tertunggu-tunggu. Ternyata Yusuf menampakkan tanda-tanda kenabian. Nah, gimana sih rasa seorang orang tua yang mengidamkan sesuatu, kemudian sesuatu itu ada pada anaknya? Nggak jadi anak mas ya? Pastilah. Nah, jadi otomatis cinta itu muncul karena memang apa yang dilihat pada Yusuf adalah sesuatu yang memang dia inginkan sejak lama. Pertama. Yang kedua, keadaan Yusuf ketika ditinggalkan oleh ibunya itu masih kecil. Berbeda dengan abang-abangnya yang lain ketika ditinggalkan oleh ibunya itu dalam keadaan yang sudah dewasa.
Nah, jadi otomatis Yusuf perlu perhatian lebih. Nah, ini dikaji dalam Fakhrul Ar-Razi juga. Yang ketiga, Yakub melihat akhlak yang tidak dimiliki oleh anak-anaknya yang lain. Ada pada Yusuf. Otomatis ya, orang tua pasti begitu. Anak yang metua itu paling, anak yang Masya Allah, nggak ada dia ini itu, biasanya akan fokus ke sana. Nah itu dia, itu yang ketiga. Dan yang terakhir adalah, dan yang paling signifikan, zaman dulu itu para nabi dibunuh. Nah, kalau tahu aja itu akan menjadi nabi, akan dibunuh. Kan Bani Israel kalau zaman dulu itu suka membunuh nabi. Maka itu Yakub amat memelihara dan menyayangi Yusuf lebih dari yang lain. Nah, sikap inilah sikap inilah yang ternyata dilihat oleh saudara-saudara Yusuf dan menjadi stigma negatif. Dan menyatakan bahwa ayah nggak sayang kami, ayah sayangnya sama Yusuf aja. Dia nggak lihat semua fasilitas yang udah dikasih, nggak lihat. Cuman karena melihat ayahnya tanya Yusuf selalu, itu cemburu, gitu ya. Padahal tadi ada alasan-alasan tertentu. Dan yang menariknya lagi, di tafsir itu disebutkan bahwa manusia itu tidak punya kuasa atas cinta. Manusia tidak punya kuasa, dia nggak bisa mengatur cinta. Kalau dikatakan itu namanya ainur ridha. Dia ainur ridha itu kalau sudah punya ainur ridha itu yang jelek pun hilang. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat lagi kisahnya Nabi Muhammad ketika beliau poligami ya, ketika Khadijah sudah tidak ada, kemudian menikah dengan Aisyah dan menikah dengan beberapa wanita lain, Nabi Muhammad SAW juga nangis, curhat sama Allah, ya Allah saya nggak bisa adil, gimana dong? Itu di surah An-Nisa ayat 100 sekian. Ya Allah saya nggak bisa adil, hati saya hanya untuk Aisyah, yang saya cintai adalah Aisyah. Gimana nih ya Allah? Tuh, Nabi aja bisa ngeluh, apalagi manusia biasa kayak kita. Nah, jadi dari sini para ulama itu bilang bahwa memang cinta adalah di luar kuasa manusia. Dan ini yang dimiliki oleh Yakub kepada Yusuf. Terus gimana? Masa nggak bisa diatur? Bisa. Bisa dong. Bisa pastinya. Nanti di step selanjutnya. Nah, jadi komunikasi-komunikasi yang baik ini ternyata juga bagaimanapun sudah diusahakan oleh Yakub ya. Yakub nggak marah ketika anak-anaknya pulang dengan satu baju yang berdarah, darah palsu, darah yang bilang ayah maafkan kami. Yusuf dimakan serigala ya. Ini buktinya. Gitu. Nabi Yakub itu, beliau bisa rasa, beliau langsung punya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau bilang, nggak boleh terjadi kayak gini. Ini yang apa saya takutkan. Ini yang kamu harusnya ittaqillah, kamu bertakwa kepada Allah. Can you imagine, coba kita bayangkan itu di situasi kita. Anak tersayang mati, meninggal disebabkan oleh saudaranya yang lain. Biasanya apa yang akan kita lakukan? Putus hubungan. Namun Yakub tidak seperti itu. Yakub cuman diam. Allah lebih mengetahui apa yang kamu lakukan. Itu aja katanya. Nabi ya, Masya Allah. Padahal sudah dikasih tahu, sudah dikasih cara, kamu begini-begini, jaga Yusufnya. Ternyata enggak. Nih, komunikasi yang baik. Jadi step ini ternyata tidak bisa berdiri sendiri. Ya, komunikasi tidak bisa berdiri sendiri tanpa langkah-langkah yang lain. Apa itu langkah yang lain?
adil. Adil gitu. Komunikasi yang baik, bersikap adil. Bersikap adil tadi walaupun cinta luar biasa yang kita miliki kepada satu anak itu, pasti kita harus kalau di dalam artikel itu disebutkan rasa cinta itu bisa kita bahasakan dengan action. Nah, maka adil itu adalah sikap, cinta adalah rasa. Ini bedanya. Nah, dan ini yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW, walaupun konteksnya berbeda ya, namun kita ambil adilnya. Nabi Muhammad SAW ketika beliau berpoligami dengan 9 istri, selain Aisyah. Ketika ditanya istri-istrinya itu apakah Nabi Muhammad SAW adil? Adil. Ditanya apakah Aisyah sendiri ketika ditanya oleh orang lain, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad? Karena khuluquhu Quran. Akhlaknya itu Quran. Quran itu apa? Memang habis baik. Habis baik. Padahal pada waktu yang sama, Aisyah juga yang paling cemburu dengan istri yang lain. Kalau di dalam Ihya Ulumuddin diceritakan di bab ghirah itu, di bab cemburu, ada suatu waktu Nabi sedang berkumpul dengan sahabatnya di rumahnya Aisyah, kemudian istri yang lain mengantarkan makanan. Dilempar makanan itu sama Aisyah. Kayak mana cemburunya? Namun apa kata Nabi? Gharat ummukum. Ibu kalian lagi, itu di depan sahabatnya yang lain. Ibu kalian lagi cemburu. Gitu aja. Gitu. Udah, tadi marahin. Nah, tapi orang yang sama yang marahnya seperti itu, yang cemburu seperti itu bisa mengatakan bahwa khuluquhu Quran. Nabi Muhammad khuluquhu Quran. Dari situ kita bisa lihat bahwa cinta itu adalah rasa. Cinta itu adalah rasa, namun adil itu adalah sikap. Walaupun cinta kita pada satu orang itu lebih, namun bisa kita manage sikap itu, keadilan itu melalui sikap kita. Di hadis lain juga diceritakan bahwa waktu itu jadi berkumpullah semua istri pada saat itu dan mengatakan yang Rasul paling cintai adalah istrinya yang dikasih kurma tadi malam. Semua istri tersenyum tanpa saling tahu. Ternyata Nabi ngasih kurma ke semuanya. Nah, nampak kan? Rasa itu bisa. Semua istri tahu bahwa Nabi SAW amat mencintai, yang paling dicintai adalah Aisyah. Namun sikap adil itu bisa dimanage. Dan ternyata kalau misalnya kita kembali ke dalam kasus Yakub dan Yusuf dan saudara-saudaranya ini, komunikasi yang baik, sikap yang adil tidak akan berhasil jika tidak sabar. Jadi Fakhruddin Ar-Razi bilang bahwa sabar adalah kunci kemenangan bagi Yusuf dan Yakub. Itu dikatakan. Kenapa? Kalau dilihat lebih lanjut, mulai dari awal Yusuf dibully, mulai dari awal Yakub dibohongi oleh anaknya sendiri, sedikit pun dia tidak mengeluarkan doa jelek untuk mereka. Sesabar itu. Bukan hanya tidak marah, tapi bahkan tidak mendoakan kejelekan. Padahal kan kita bisa aja ya, saking kita palanya sama orang itu, doakan ya, gitu ya. Namun hal itu tidak keluar dari mulut Yusuf dan mulut Yakub. Padahal keduanya tahu, keduanya memiliki potensi yang besar akan dikabulkannya doa itu. Namun tidak. Ketika Nabi Yusuf dipijak-pijak sama saudara sendiri, dibuang ke dalam sumur gelap, masih baik nggak ada air, itu tidak ada sedikit pun doa yang keluar dari mulut Nabi Yusuf adalah doa kejelekan untuk saudaranya. Enggak. Kalau dalam Al-Quran,
hanya dia minta diselamatkan dari kegelapan. Itu aja. Begitu juga Yakub. Yakub berapa kali dibohongin sama anaknya sendiri. Pertama, ketika Yusuf diajak jalan-jalan, ternyata dibawa pulang adalah baju dengan darah palsu. Yang pertama. Nabi Yakub cuman bilang, ya Allah lebih mengetahui apa yang kamu buat. Itu aja. Yang kedua, ketika kemudian Mesir bukan Mesir, dekat dengan Mesir, mereka di luar Mesir. Akhirnya mereka mendengar bahwa di Mesir itu lagi bisa bagi-bagi makanan. Di sana banyak bahan makanan yang bisa dibeli, gitu. Yang bisa dibeli. Jadi ketika mereka ke sana, mereka ngantri anak-anaknya Yakub ini pergi ke Mesir, ngantri sembako, istilahnya ngantri sembako untuk dibeli. Yusuf yang sudah besar pada waktu itu sudah menjadi wazir di Mesir, langsung notice, ini kayaknya saudara-saudara gue nih, gitu. Kerjain gitu kan ya? Ayo kita kerjain. Kamu nggak boleh dapat sembako kalau kamu nggak bawa saudara kamu yang satu lagi, katanya. Siapa saudara yang satu lagi? Bunyamin. Bunyamin ini adalah saudara kandung satu ayah satu ibu dengan Yusuf. Nah, pulang lagi rombongan ini, bilang sama ayahnya, ayah, kita nggak dikasih sembako ya, kita nggak dikasih beli sembako kalau kita nggak bawa Bunyamin. Ya Allah, hati Yakub, kamu sudah menghilangkan Yusuf waktu itu. Sekarang kamu mau ambil Bunyamin lagi. Apa kamu yakin kamu jaga dia? Nah, gitu kata. Iya, yakin. Bawa lagi. Ternyata sampai ke sana, kalau kita baca cerita itu seru ya. Sampai ke sana Bunyamin tertahan. Karena sengaja digituin sama Yusuf. Yusuf pengen adiknya di sana. Nah, pengen ketemu adiknya di sana. Nah, akhirnya mereka pulang tanpa Bunyamin. Dan Yakub nangis lagi. Diceritakan di dalam surah Nabi Yakub alaihissalam itu sampai putih matanya karena menangis. Putih matanya karena menangis. Dan di situ dikatakan yang saya bisa, kata Yakub, yang saya bisa cuma bersabar sabran jamila, katanya, dengan kesabaran yang baik. Jadi semua kejadian-kejadian yang menimpa Yakub dan Yusuf, dibohongi, dikerjain bolak-balik, mereka bersabar, tidak mendoakan yang tidak baik kepada pelaku. Nah, padahal kalau misalnya mau didoakan ya aman aja kan doanya. Jangankan doa Nabi, doa manusia saja yang dizolimi itu bisa terkabul. Kita apalagi doa Nabi, namun tidak. Hanya yang menjadi doa di dalam lidah Yusuf dan Yakub adalah semoga Allah menunjukkan jalan kepada kamu. Allah akan menunjukkan kebenaran kepada kamu. Allah lebih tahu apa yang kamu lakukan. Itu saja yang diulang-ulang. Sabar dan melibatkan Tuhan dalam semua keadaan. Sampai akhirnya sendiri di akhir kisah ketika lagi ngantri, kemudian saudara-saudaranya Yusuf udah nggak kenal lagi sama Yusuf karena Yusuf udah dewasa kan, dia bilang, apakah kamu Yusuf? Iya, saya saudara kamu. Sekarang kamu lihat bagaimana balasan Allah kepada saya dan bagaimana balasan Allah kepada kamu. Itu aja kata Yusuf. Kemudian otomatis saudara-saudaranya pun tobat. Makanya dikatakan manusia berdosa yang diampuni Allah. Manusia sangat berdosa yang diampuni Allah adalah saudara-saudara Nabi Yusuf. Sudah begitu zalim kepada Nabi Yusuf, begitu tega kepada ayahnya sendiri, dibohongin, Nabi dibohongin, gitu ya. Sampai Nabi Yakub itu dibilang lebay. Antum itu berlebihan, ayah. Yusuf itu udah nggak ada, sudahlah jangan ditangisin kali. Nah, sampai kata-kata kasar seperti itu. Jadi, tapi ternyata
sabar, Yakub dan Yusuf tetap sabar dan senantiasa melibatkan Tuhan dalam semua keadaan. Dari sini satu poin yang sangat indah sekali yang saya bisa temukan adalah kita ini manusia hanya sebagai dai. Kita dai, bukan hadi. Bagaimanapun kebaikan yang kita sampaikan, kalau bukan Allah kasih hidayah, maka tidak akan sampai. Itu yang pertama. Yang kedua, kita manusia tidak punya hak untuk menghukum manusia yang lain. Jadi kalau orang lain buat salah sama kita, ya udah kembalikan saja sama Allah. Allah yang punya kuasa untuk menghukum mereka. Itu yang ditunjukkan oleh Yakub. Itu yang ditunjukkan oleh Yusuf. Sedih loh. Oh, Yakub ini sudah tua. Matanya sudah rabun. Kemudian dimarahin lagi sama anaknya, dibilang lebay karena nangis mulu. Nangis saja, ingat Yusuf, gitu kan. Yang dilakukan sama Yakub apa? Cuman kok digambarkan dalam riwayat itu beliau tertunduk, berpaling, bilang, ya Allah kesedihanku atas Yusuf. Ya Allah, gitu aja. Enggak ada dia marahin anaknya yang sampai yang jelas-jelas ya sudah buat kesalahan seperti itu. Nah, jadi 3 step inilah yang dapat kita sarikan dari kisah Yusuf dan Yakub alaihissalam, bagaimana memanage fenomena sibling rivalry yang terjadi dalam keluarganya. Dan kalau ingin lebih detail, nah ini conclusionnya ya, bahwa sibling rivalry merupakan hal lumrah, hal yang biasa yang terjadi apalagi pada keluarga yang memiliki anak lebih dari satu. Lalu dia punya efek yang berbeda juga, dan dia yang bahayanya itu ketika memiliki efek jangka panjang. Nah, orang tua memiliki peran penting, dan ini kita lihat dari peran Yakub, bagaimana beliau sabarnya, bagaimana beliau komunikatifnya, bagaimana beliau adilnya, dan bagaimana beliau mengaitkan semua hal yang terjadi di dunia ini pada dia dan pada anaknya itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sound simple ya. Kedengarannya simpel sekali, tapi kok susah sebenarnya untuk diterapkan. Ini komunikasi 2 arah yang baik, berusaha bersikap adil, karena tadi cinta itu perasaan, cinta itu rasa, adil itu sikap. Itu bisa kita manage sebenarnya, walaupun susahnya setengah mati. Ya, dan bersabar atas tingkah laku anak. Nah, ini poin juga, apalagi khususnya orang-orang tua perempuan, ibu-ibu, yang diharapkan, yang doanya itu tembus ke langit 7 gitu, yang kok kita bilang mulutnya asin. Harap bersabar atas ananda-ananda kita semua, jangan sedikit pun terkeluarlah kata-kata yang tidak baik, kita label anak kita dengan begini-begini karena kita marah sesaat, karena efeknya ternyata bisa sampai kedua. Dan juga yang terakhir adalah melibatkan Tuhan dalam setiap keadaan. Nah, jadi tadi mungkin karena tidak mungkin ya kalau misalnya kita kaji secara detail sekali semuanya per surah, karena satu surah per ayat, karena satu surah itu juga panjang. Jadi kalau memang kawan-kawan Bapak Ibu sekalian bisa langsung tadabbur sendiri dalam Al-Qur'an, juga bisa melihat mesarikannya. Yang saya taruh di sini adalah secara general point, ya, secara general point. Nah, mudah insya Allah akan kita mengerti kisah Yusuf di dalam surat Yusuf ini. Dan ini adalah artikel yang berkenaan dengan yang baru saja saya sampaikan. Kalau mau langsung ke dalam artikelnya juga bisa, di sana juga ada. Saya letakkan linknya. Nah, kalau misalnya nggak bisa diklik di sini, bisa langsung ke Jurnal Atfaluna. Secara detail ada di sana tentang sibling rivalry management, ya, sebuah studi analitis tentang kisah Nabi Yusuf. Oke, sepertinya itu saja dari saya untuk hari ini, sharing-sharingnya. Saya harapkan masukan yang banyak ya dari kawan-kawan, dari Bapak Ibu psikologis semua, untuk siapa tahu setelah ini nanti lahirlah paper baru lah kan, dari hasil ini luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat.
Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Anggraini atas pemaparan materinya yang luar biasa ya, sangat luar biasa nih materinya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya kalau terkait sama tema kita hari ini, sibling rivalry tadabur kisah Nabi Yusuf. Yang mau bertanya boleh raise hand ataupun melalui room chat ya, teman-teman sekalian. Yuk, yang mau bertanya yuk silakan. Zasmita mau bertanya ya, silakan tanyakan kepada materi kita. Baik, Assalamualaikum Ibu. Ibu, tadi materinya sangat bagus ya Bu, maksudnya penjelasannya juga bagus. Jadi Zasmita menanya nih Bu, kan memang berarti sejatinya itu kalau dikatakan seperti tadi, sejatinya itu memang seorang orang tua nih memang memiliki anak emas Bu ya, berarti ya. Kalau dari pembahasan kita tadi ya, memang seperti itu Bu ya, berarti sejatinya manusiawinya Bu ya. Langsung dijawab bagaimana nih? Enggak Bu, maksudnya sejatinya kan memang seperti itu tadi penjelasannya. Iya, satu artikel mengatakan seperti itu, tapi nanti akan saya generalkan lagi. Ya, manusiawinya seperti itu Bu. Jadi cara parenting kita yang sebaik-baiknya menurut Al-Quran itu adil terhadap anak itu gimana Bu? Sehingga kita tuh nggak menimbulkan perspektif bahwa perspektif kecemburuan anak itu gitu Bu. Nggak menimbulkan rasa cemburu kepada anak. Walaupun ya memang kayak tadi dijelaskan kalau cinta itu memang manusiawinya seperti itu Bu ya. Gitu. Terima kasih. Oke, langsung aja ya, nanti takut lupa. Boleh? Iya Bu, boleh langsung jawab. Oke. Karena fokus kita kali ini adalah orang tua, karena tadi sudah tersebut bahwa salah satu pemicu terbesar atau peran terbesar adanya sibling rivalry itu adalah peran orang tua atau parenting style. Jadi kalau tadi statementnya dikatakan bahwa berarti benar ya kalau orang tua itu punya anak emas gitu kan. Kayaknya kalau misalnya kita mengatakan hal seperti itu kita rada-rada nggak sopan sama keluarga, sama orang tua gitu ya. Namun mari kita generalkan sedikit lagi ya. Generalkan sedikit lagi. Setiap manusia memiliki interest masing-masing. Setiap manusia, let's say kita sendiri, kita antara sibling ada abang yang kita sayang, ada abang yang ngeselin. Nah, itu ya. Ada adik yang memang mau kayak manapun baik dia, kita gak suka sama dia. Gitu. Ada. Jadi sebenarnya generally manusia itu seperti itu, tidak hanya orang tua. Itu aja yang kita pikirkan supaya kita tidak berpikir buruk kepada orang tua kita. Bagaimanapun orang tua adalah orang tua. Ya. Orang tua adalah orang tua kita yang harus kita hormati, dan kalau kata kawan saya itu orang tua itu punya mau tidak mau memang memiliki makam yang privilege dari Tuhan. Orang tua itu punya privilege dari Tuhan. Solih tidak solih pun beliau solih tidak solih pun orang tua itu doanya tetap tembus ke langit. Ada orang tua. Itu dia, gitu kan. Dan posisi masing-masing posisi ini kayak posisi perempuan lah. Ibu punya privilege yang lebih daripada ayah berdasarkan hadis ya. Nah, para ayah jangan cemburu dulu ya. Nah, ayah juga ada privilege-nya masing-masing. Jadi intinya sebenarnya manusia itu memang memiliki interest yang khusus. Kita sendiri, kita punya kawan, walaupun kawan kita ada 5 misalnya, tapi ada 1 yang lebih dekat daripada yang lain. Kita punya barang, pensil 5 biji, tapi ada 1 yang paling sering kita gunakan. Nah, jadi itu sebenarnya adalah hal yang wajar. Ya, hal yang wajar. Cuman ketika kita statementkan bahwa semua orang tua itu punya anak emas, yang nggak jadi anak emas, anak perak, anak perunggu nih kok rasanya nggak enak gitu ya, nggak enak.
Nah, sebenarnya kalau misalnya, jadi gimana sebagai orang tua harusnya gitu ya. Kalau dilihat dari beberapa Quranic parenting, kita lihat termasuk yang dalam kisah YouTube ini, treatment yang adil ternyata tidak perlu sama. Itu yang perlu kita tekankan. Ada siapa psikologis? Saya dapat dari statement dari psikologis ini, tapi saya lupa orangnya. Bahwa setiap orang itu memiliki bakul cinta yang besarnya itu berbeda. Anak A memiliki bakul cinta ukurannya misalnya 100 ml. Tapi anak B tidak, bisa jadi lebih kecil. Jadi perhatian dan cinta untuk dia itu tidak dia tidak memerlukan hal lebih banyak daripada yang pertama. Ini yang biasanya akan menyebabkan konflik karena bakul cinta kita itu berbeda, gitu. Kita yang memiliki bakul cinta besar merasa orang tua kita tidak adil ketika sebenarnya orang tua ini sudah memberikan perhatiannya sama. Karena bakul cinta kita kebesaran, nggak penuh jadinya. Itu dia. Ini saya dapatkan dari psikologi. Saya baca satu artikel, tapi saya lupa di mana. Nah, ini yang bisa kita kaji lebih lanjut ya, bahwa ternyata adil itu tidak perlu sama. Tapi makanya dibilang orang tua itu adalah proses pembelajaran jangka panjang. Menjadi orang tua adalah proses pembelajaran jangka panjang. Dia akan terus belajar sampai anaknya punya cucu dan lain-lain, gitu. Nggak akan selesai, ya. Kenapa? Karena setiap kejadian itu pasti akan berulang. Satu. Yang kedua, tapi ada juga kejadian yang lebih baru. Dan kasus di satu keluarga tidak bisa disamakan dengan kasus dari keluarga yang lain. Itu dia. Mungkin kasus di keluarga A bisa ditreatment dengan treatment A, tapi tidak bisa treatment yang sama itu diterapkan pada keluarga B. Maka kita lihat kan sekarang kajian parenting di mana-mana. Kajian parenting di mana-mana. Silahkan Bapak Ibu mencari kajian yang dianggap cocok dan sesuai untuk diterapkan kepada keluarganya masing-masing. Itu yang pertama. Adil tidak mesti sama. Ya, adil tidak mesti sama. Itu yang perlu kita tekankan dan pahami. Yang kedua, komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah ini bagaimana? Orang tua merasa sudah adil. Apakah anak merasa menerima sesuatu yang sama? Ini yang harus dibahasakan. Namun kita dengan ego sendiri, dengan tekanan sana-sini, tekanan sosial, finansial, banyak ya tekanan ketika kita sudah dewasa. Kalau kita lihat mungkin menjadi anak kecil itu bahagia sekali. Namun ketika kita membesar dengan segala tuntutan, itu yang menjadi tekanan untuk kita. Ketika orang tua ini punya tekanan, dia busy, dia sibuk, dia provide untuk keluarganya, dia merasa sudah berbuat hal yang baik. Ternyata anaknya tidak merasa disayang. Kenapa? Karena nggak dijemput waktu sekolah. Simple. Dia lihat orang lain, keluarga digandeng sama ayahnya. Dia dijemput sama supir. Gitu. Dia bilang, ayah nggak sayang saya. Padahal bentuk sayang ayahnya tadi dia sudah provide private car, ya, mobil pribadi, bahkan supir pribadi supaya nyaman. Tapi ternyata sayang itu berbeda. Ini dia komunikasi dua arah yang kita inginkan. Apakah cinta kita, apakah sayang kita, apakah sikap kita diterima dengan baik oleh anak kita? Nah, ini enggak, kita kan biasanya ya. Terima aja sudah. Ayah kan udah buat kayak gini, atau mama udah apa lagi nangis? Jangan lebay, segala macam, gitu ya. Banyak. Itu biasa kita lihat. Itu dan hal itu bisa juga disebabkan selain tuntutan sosial dan finansial tadi ya, jangan-jangan kita sebagai orang tua juga sebenarnya punya masalah yang kita bawa dari kecil, jangan-jangan. Nah itu ya,
Jadi komunikasi, bersikap adil. Saya ulang lagi nih yang terakhirnya. Dan yang terakhir adalah sabar. Jadi karena tadi kita sebutkan bahwa menjadi orang tua adalah proses pembelajaran jangka panjang, berkeluarga itu adalah ibadah jangka panjang, maka sabarnya pun mesti jangka panjang. Kalau sholat taraweh cuma 20 rakaat maksimum, kita udah capek tapi kita mampu sabar, itu 20 rakaat itu paling cuma 2 jam. Namun itu ibadah ya, marriage life, family life, itu panjangnya seumur hidup. Jadi sabarnya juga mesti seumur hidup. Nah, itu dia, Dek. Ya, yang bisa kita ulangi lagi. Bahwa apa parenting yang cocok? Silahkan pelajari parenting yang memang sesuai dengan kasus masing-masing. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan. Oke, itu aja. Oke, baik. Bu, ini ada pertanyaan nih, pertanyaan kedua dari salah satu peserta. Assalamualaikum Bu, saya Nurul Akmali, izin mau bertanya. Nah, sepertinya faktor utama di parenting orang tua, cuma seperti yang kita lihat di desa-desa itu seperti udah kebiasaannya. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya untuk kita berikan pemahaman dan pengertian kepada anak-anak yang sudah terlanjur terjadi sibling rivalry? Itu pertanyaan yang pertama. Dan pertanyaan yang kedua, apakah sibling rivalry itu lebih rentan terjadi sama anak kembar atau random, Bu? Nah, itu Bu, boleh dijawab, Bu? Yang pertama, bagaimana mengatasi kepada korbannya gitu ya. Kalau dari kasus kita di kisah Yusuf alaihissalam, kan yang menjadi victim adalah Nabi Yusuf, adalah orang baik, menerima gitu. Jadi nggak ada masalah ya, menjadi korban pun gitu ya. Nah, ketika kita merasa menjadi anak yang apa ya istilahnya itu black duck ya. Black duck itu bebek hitam, kalau anak-anak yang lain bebek kuning, kita bebek hitam gitu. Kita beda dari yang lain, kita merasa lebih jelek, kita merasa lebih tidak memiliki keistimewaan. Ditambah lagi ternyata kita merasa secara sosial dan family kita tidak diterima gitu. Bagaimana cara mengobati anak-anak atau orang-orang yang terlanjur sudah struggling dengan sibling rivalry ini? Yang pertama, yang sudah saya dan itu tersebut dalam artikel ya, beberapa yang menjadi dirasa sabilkah di sini, temukan environment yang baik, temukan lingkungan yang baik, temukan lingkungan yang baik yang bisa membantu untuk tumbuh kembang well-being development, tumbuh kembang perkembangan sosial dia, perkembangan mental dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, mindset. Mindset ini agak susah karena rasa tidak diinginkan atau perasaan dibuang atau merasa inferior, itu tuh adalah rasa yang membunuh sebenarnya, rasa yang membunuh. Maka ada mindset yang saya temukan gitu kan, yang mengatakan bahwa, dan itu juga kita lihat di beberapa kisah ya, Allah itu maha adil. Allah itu maha adil. Biasanya jika seseorang tidak mendapatkan cinta di keluarga, biasanya dia akan mendapatkan cinta dari kawannya, cinta dari lingkungannya. Tapi yang perlu kita pikirkan lagi, yang perlu kita tanamkan lagi adalah relation between us and God. Itu yang jangan tinggal. Ada hubungan kita dan Tuhan jangan putus. Nah, hubungan kita dengan Tuhan jangan putus, maka kita bisa membentuk mindset itu. Allah tidak zalim, Allah pasti adil. Maka ketika setiap anak itu lahir dengan kelebihan dia masing-masing,
kelebihan dia masing-masing. Masalahnya diakui atau tidak aja. Jadi jika Anda merasa tidak diakui di satu tempat, mungkin Anda salah tempat. Gitu aja. Ya, gitu aja. Maka ketika kita melihat ternyata, oh saya di keluarga begini, oh silakan pergi ke tempat lain. Bukan berarti kita meninggalkan keluarga, bukan. Enggak, saya nggak bilang seperti itu. Jadi kita keluar, kemudian tunjukkan eksistensi itu di luar. Namun yang kita lihat di sini, secara general semua agama ya, tidak hanya Islam, itu selalu mengutamakan kebaikan. Kebaikan dan kebaikan. Walaupun kita dijahatin, maka tetap baiklah. Nah, tetap baik dan tetap baik. Nah, maka ketika orang-orang yang sudah terlanjur menjadi korban sibling rivalry ini, silahkan temukan environment yang baik untuk Anda, di mana kamu bisa berkembang di sana dan mendapatkan dukungan-dukungan di sana. At the end, orang akan melihat kayak manapun, kalau memang kita perlu pengakuan banget nih, gitu, perlu pengakuan banget gitu kan. At the end, insya Allah, diamond is diamond. Kalau memang kita diamond, so just prove that you are a diamond, gitu aja. Ya, itu dia untuk yang sudah terlanjur kena sibling rivalry. Kalau yang satu lagi apa ya, Dik? Tadi pertanyaannya kok lupa. Apakah sibling rivalry itu lebih rentan terjadi sama anak kembar atau random? Oh iya, kalau dari hasil penelitian ya yang tadi juga saya letakkan di sini, biasanya kondisi jarak usia anak yang lebih dekat itu potensinya lebih tinggi. Nah, kenapa? Karena biasanya kalau misalnya sudah dewasa, itu biasanya sudah ada sifat keabangan atau kekakaan. Namun kalau misalnya kita balik lagi ke kisah Yusuf, kan kakak-kakak abang-abangnya ini sebenarnya juga usianya sudah jauh di atas Yusuf ya, sudah dewasa. Nah, gitu. Tapi tetap aja ada kecemburuan sosial, kecemburuan ini, sibling rivalry ini antara mereka. Dan di akhir memang abang yang pertama, atau di dalam riwayat lain ada abang yang kedua, dikatakan menyelamatkan Yusuf agar tidak dibunuh oleh abang-abang lainnya. Jadi di sini dapat digambarkan bahwa usia semakin dekat usianya, maka potensi untuk memiliki atau terjadinya sibling rivalry ini lebih tinggi gitu. Apalagi anak kembar ya, pasti dibedain. Oh, yang itu mancung, yang ini agak putih. Kok yang sana Pak pinter. Sudahlah, kita tidak perlu itu pengakuan manusia. Elah. Seakan-akan kuat ya, kita ngomong gitu. Insya Allah kita kuat. Oke. Iya, itu aja deh kayaknya. Nah ini Bu, ada pertanyaan terakhir ya, karena kita mengingat waktu. Ini pertanyaan terakhir dari saudara Nasir, Bang Nasir ya. Bu, normalnya kan semua orang suka dengan orang baik, tapi bangunan kebaikan anak kan juga peran orang tua nih. Untuk kisah Yusuf, konon mereka katanya dari ibu yang berbeda. Apa hal tersebut membuat kurangnya perhatian orang tua atau ayah jadi kurang perhatian, atau peran ibu yang berbeda? Gimana kira-kira tanggapan ibu? Gitu. Iya, saya paham ini arahnya kemana. Jadi untuk kisah Yusuf dan saudara-saudaranya sendiri, memang mereka berasal dari ibu yang berbeda, namun bukan dikumpulkan dalam keluarga yang polygamous marriage, ya. Jadi ibu yang pertama adalah saya lupa namanya, meninggal ketika anak-anaknya sudah besar. Lalu kemudian Nabi Yakub menikah lagi dengan adik ibunya ini, adik istrinya. Adik istrinya menikah lagi dengan adik istrinya, melahirkan Yusuf dan Bunyamin, kemudian meninggal dalam waktu yang cepat. Jadi kalau untuk kasus Yusuf dan saudara-saudaranya yang lain, kenapa kawan abang-abangnya ini bisa cemburu? Karena Yusuf merasa harus memperhatikan anaknya yang kecil ini. Wajar kan? Bapak-bapak dan ibu-ibu pasti juga kalau misalnya
ada anak yang sudah ditinggal oleh ibunya dalam waktu kecil, pada masa kecilnya, ketika dia masih umur 7 tahun, kalau dalam satu riwayat dikatakan. Nabi Yusuf waktu itu 7 tahun, tapi ibunya langsung sudah meninggal. Nah, jadi Yakub merasa kasihan dan sayang kepada anak ini, dan fokus kepada anak ini. Just imagine kalau di dalam di dalam fenomena yang biasa ya, kalau misalnya istrinya meninggal, kemudian masih ada baby, sedangkan anak yang lain sudah SMP, sudah SMA, pasti fokus perhatian akan kepada baby kan, akan kepada anak yang paling kecil karena memang kebutuhannya lebih gitu. Jadi di sini kalau di dalam kisah Yusuf sendiri itu tidak disebabkan oleh perbedaan ibu gitu, perbedaan ibu enggak. Apakah mungkin karena Nabi Yakub lebih mencintai ibu yang kedua jadi lebih sayang sama ibu yang kedua? Enggak seperti itu. Jadi murni disebutkan cinta Yakub kepada Yusuf salah satunya adalah karena memang Yusuf dan Bunyamin ini ditinggal oleh ibunya dalam keadaan ketika mereka masih kecil. Jadi memang perlu perhatian yang lebih. Sedangkan abang-abangnya ditinggal oleh ibunya ketika mereka sudah dewasa, sudah bisa berdikari lah, sudah bisa bahkan membantu keluarga. Makanya di situ ada sebutan dari abang-abangnya, kan kami yang bantu ayah, kan kami yang bantu keluarga ini. Kenapa yang disayang adalah Yusuf? Nah, gitu. Gitu ya. Udah, gimana Bu? Ya, begitu kira-kira. Oke, ini waktunya udah menunjukkan 11:30. Insyaallah. Nah, dan dari berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir juga kegiatan Ngopi Sanger seri 3 kita pada siang hari ini. Untuk teman-teman sekalian, boleh dong on cam, kita mau sesi foto sama pematerinya. Yuk, boleh yuk on cam dulu yuk semuanya yuk, bentar. Kita on cam dulu ya. Ayo ditunggu nih yang belum on cam. Oke, yang udah nih, nah ada ya orangnya semua. Oke, slide pertama ya, slide pertama. Oke, 1, 2, 3, senyum. Udah. Untuk slide kedua ada nggak nih? Oh, ada nih. Yuk, sekali lagi. 1, 2, 3, senyum. Oke. Demikian acara Ngopi Sanger seri 3 pada siang hari ini. Saya Rida Fitria Lestari selaku moderator memohon maaf atas segala kesilapan. Siang hari makan kuaci, makan bareng Ibu Asih. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Untuk informasi seri-seri selanjutnya boleh banget nih dipantengin di Instagram himpunan kami HMJ Psikologi _IAIN Langsa. Jadi terkait seri-seri selanjutnya akan kami infokan di sana. Terima kasih teman-teman. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin. Dadah Bu Rini. Makasih, Dadah. Dadah. Terima kasih Ibu. Dadah. Ya Allah, peserta Cili. Dadah. Dadah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu siapa itu? Itu siapa itu?